Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatur Rahman dengan NIM 2030106007 dari kelas Tadris Biologi 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dari faktor lingkungan. Yang pertama yaitu definisi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia juga disebut sebagai lingkungan hidup. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk dari perilakunya yang mempengaruhi semua peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian lingkungan adalah sistem kompleks yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan merupakan ruang 3 dimensi di mana makhluk hidup sendiri merupakan salah satu bagiannya. Yang kedua, komponen lingkungan. Lingkungan merupakan bagian yang kompleks dari berbagai faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Tidak saja antara biotik dan abiotik, tetapi juga antara biotik itu sendiri dan di antara abiotik dengan abiotik. Dengan demikian, secara operasional adalah sulit untuk memisahkan satu faktor dengan lainnya tanpa mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Meskipun demikian, untuk memahami struktur dan faktor lingkungan kerjanya secara abstrak, kita dapat bagi faktor lingkungan ini ke dalam komponen-komponennya. Berbagai cara dilakukan oleh ekologi dalam pembagian komponen lingkungannya ini. Salah satunya adalah yang pertama faktor iklim. Meliputi parameter iklim utama seperti cahaya, ketersediaan udara, dan angin. Yang kedua, faktor tanah. Merupakan karakteristik dari tanah seperti nutrisi tanah, reaksi tanah, kadar air tanah, dan kondisi fisik tanah. Yang ketiga, faktor topografi, yaitu pengaruh dari medan seperti sudut kemiringan, dan ketinggian tempat dari muka laut. Yang keempat, biotik. Merupakan gambaran semua interaksi dari organisme hidup seperti kompetensi, peneduhan, dan lain-lain. Oleh Bellinga pada tahun 1965, ia membaginya dalam dua komponen utama, yaitu komponen fisik atau abiotik dan komponen hidup atau biotik. Yang masing-masing komponen dalam berbagai faktor-faktornya. Untuk memahami pembagian dari Bellinga ini, kita lihat tabel yang telah disajikan. Dari faktor fisiknya ada energi, radiasi, suhu, dan aliran, panas, udara, atmosfer dan angin, api, gravitasi, topografi, geologi, tanah. Sedangkan pada faktor hidup atau biotiknya meliputi tumbuhan hijau, tumbuhan tidak hijau, pengurai, parasit, simbion, hewan, dan manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan antar faktor dari lingkungan itu. Telah dipahami bahwa dalam kajian ekosistem adalah sangat penting untuk menganalisis berbagai faktor-faktor lingkungan beroperasi atau bekerja. Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa faktor-faktor lingkungan berinteraksi satu sama lain, sehingga sangat sulit membedakan pengaruh secara individu dari faktor lingkungan tersebut. Dalam kajian ekosistem, sangat penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan beroperasi dan bekerja. Dalam kenyataannya, bahwa faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya. Sangat sulit untuk memisahkan antara pengaruh secara individu dari faktor lingkungan tersebut. Meskipun demikian, karakteristik mendasar dari ekosistem apapun akan ditentukan atau diatur oleh komponen abiotiknya. Pengaruh dari variabel ini akan dimodifikasi oleh tumbuhan dan hewan. Misalnya, pohon akan menjadi pelindung untuk tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di bawah naungannya. Kemudian faktor abiotik merupakan penentu secara mendasar terhadap ekosistem, sedangkan kontrol faktor abiotik
setidaknya menjadi penting dalam mempengaruhi penyebaran dan fungsi individu dari jenis makhluk hidup. Semua faktor yang berhubungan dengan lingkungan dan waktu alam akan beraksi terhadap variasi lingkungan. Melihat hubungan yang nyata antara lingkungan dan alam akan membentuk komunitas dan tertentu baik berdasarkan ruang maupun waktu. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang hukum minimum Liebig. Dari hukum minimum Liebig merupakan gagasan dari Justus von Liebig pada tahun 1840, adalah seorang pionir yang mempelajari faktor-faktor lingkungan dan menjelaskan bahwa pertumbuhan dari tanaman tergantung pada jumlah bahan makanan yang berada dalam jumlah terbatas atau sedikit sekali. Penemuannya kemudian lebih dikenal sebagai hukum minimum Liebig tersebut. Hukum minimum hanya berperan dalam air untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Sebagai hasil penelitiannya, mereka menambahkan dua pernyataan yaitu, yang pertama, hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau steady state. Jika memasukkan dan keluarkan energi dan materi dari yang diperlukan atau berubah terus dan hukum minimum tidak berlaku. Yang kedua yaitu hukum minimum harus memperhitungkan juga adanya interaksi di antara faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, kita akan membahas tentang hukum toleransi dari Selford. Faktor-faktor lingkungan penting yang berperan sebagai sifat toleransi, faktor pembatas minimum, dan faktor pembatas maksimum yang pertama kali dinyatakan oleh V. Selford pada tahun 1913. Kemudian dikenal sebagai hukum toleransi Selford. Selford menyebutkan bahwa tumbuhan dapat memiliki kisaran toleransi terhadap faktor-faktor lingkungan yang sempit atau disebut juga dengan steno untuk satu faktor lingkungan yang luas atau disebut juga dengan eury untuk faktor lingkungan yang lain. Suatu jenis tumbuhan yang memiliki toleransi yang luas sebagai faktor pembatas cenderung memiliki jenis-jenis yang luas. Masa reproduksi merupakan masa yang kritis untuk tumbuhan jika faktor lingkungan dan habitatnya dalam keadaan minimum. Pada tabel kita lihat di dalam toleransi sempit dinamakan dengan stenothermal, sedangkan dalam toleransi luas disebut dengan irithermal, dan pada faktor lingkungannya merupakan faktor suhu. Kemudian di toleransi sempit dinamakan dengan stenohydric, sedangkan di toleransi luas dinamakan dengan irihydric, sedangkan faktor lingkungannya merupakan udara. Yang ketiga itu stenohalin, dalam toleransi luasnya yaitu irihalin, dalam faktor lingkungannya salinitas. Yang keempat stenofagik, dalam toleransi luas disebut juga dengan irifagik. Sedangkan faktor lingkungannya merupakan faktor makanan. Yang kelima stenoedafik, sedangkan di toleransi luasnya disebut juga dengan iriadafik. Pada faktor lingkungannya merupakan faktor tanah. Pada toleransi sempit yang terakhir yaitu stenoecious, sedangkan di toleransi luas dinamakan juga dengan iriecious. Faktor lingkungannya merupakan seleksi dari habitat. Selford sendiri memberikan penjelasan dalam faktor hukumnya bahwa reaksi suatu organisme terhadap lingkungan tertentu mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi lingkungan lainnya. Misalnya, jika nitrat dalam tanah terbatas jumlahnya, maka ketahanan terhadap kekeringan menurun. Dengan demikian, kajian laboratorium atau kondisi buatan dari suatu jenis terhadap satu faktor lingkungan akan memberikan gambaran yang tidak utuh. Kemudian kita akan menjelaskan tentang materi yang terakhir pada konsep lingkungan ini, yaitu tentang faktor pembatas. Meskipun hukum Selford ini pada dasarnya benar, tapi sekarang para pakar ekologi berpendirian bahwa pendapat ini terlalu kaku. Akan lebih bermanfaat jika menghubungkan konsep minimum dengan konsep toleransi ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang konsep faktor pembatas.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehadiran dan keberhasilan dari organisme hidup tergantung pada kondisi-kondisi yang tidak sederhana. Organisme hidup di alam tidak dikendalikan hanya oleh suplai materi yang diperlukannya, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya yang keadaannya yang kritis. Faktor apapun yang kurang atau melebihi batas toleransi mungkin akan menjadi pembatas dalam penyebaran jenis. Memang sulit menentukan faktor alam. Faktor pembatas ini karena masalah yang erat hubungannya dengan interaksi antar komponen secara terpisah di hadapannya. Nilai lebih dari penggabungan konsep faktor pembatas adalah dalam memberikan pola atau arah dalam kajian hubungannya yang kompleks dari faktor lingkungan ini. Para pakar ekologi sekarang menyadari bahwa terlalu banyak perhatian pada kajian-kajian toleransi dan faktor pembatas itu sendiri. Kemudian kajian diarahkan untuk mempelajari bagaimana tumbuhan dan hewan berkembang untuk menguasai habitat tertentu dan menghasilkan toleransi terhadap faktor-faktor lingkungan yang sesuai untuk mempertahankan diri. Kajian toleransi ekologi yang didasar pada pemikiran Liebig dan Selford pada umumnya tidak menjawab pertanyaan tentang ekologi mendasar. Bagaimana jenis-jenis teradaptasi terhadap beberapa faktor yang membatasinya. Pandangan ekologi yang lebih berkembang adalah pemikiran perkembangan jenis-jenis untuk mencapai suatu kehidupan dengan kisaran toleransi dalam pola hidupnya. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya evolusi yang membawa pengertian yang lebih baik antara suatu jenis dengan habitatnya. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.